Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, tanpa mengedepankan azas praduga tidak bersalah, Ya. kita tunggu memang proses penyidikan. Jikalau Pak ada sebuah institusi pendidikan terlibat dalam kasus pidana pembunuhan seperti ini, Ya. kena pasal apa ya Pak ya? Atau mungkin bisakah ini mungkin yang bersalah oknum dari sekolah atau secara institusi? Iya kan gini, kalau mau dilihat secara secara jelas ya kan kemungkinannya dua. Ini perbuatan individual, perorangan, atau sistem yang kemudian mendorong terjadinya kekerasan di dalam komunitas itu gitu. Artinya itu sistemik gitu, bahwa atasan itu boleh mukul anak yang lebih tua itu boleh mukul yang lebih muda dan sebagainya. Senior mukul junior ya. Itu kan, dan itu berulang dari tahun ke tahun. Ada gitu. pembiaran. Ada pembiaran, dan itu kan jadinya sistemik kan, artinya menjadi sistem gitu, walaupun tidak resmi gitu. Nah saya kira ini yang harus dibenahi sejak awal gitu. Jadi kedisiplinan di dalam organisasi itu ya dari atas sampai bawah itu harus dimulai lagi, diubah lagi gitu, diawasi lagi ya. Karena ya menurut saya terjadinya karena itu. Karena membiarkan satu kejadian kemudian terjadi lagi dan ini akan tidak akan berhentinya kalau ada begitu kalau hanya dibiarkan gitu. Kalau menurut pendapat Pak Abdul Fikar, ketika ada surat yang memasukkan kematian seseorang meninggal bukan karena sakit tapi dibuat karena sakit, bisa kena pasal nggak? Oh, pemalsuan itu, pemalsuan surat bahkan kan begitu, ya kan, pemalsuan informasi gitu, artinya penyesatan kan itu, ya meninggal karena ini tapi dibuat karena itu. Nah, persoalannya siapa yang berani buat seperti itu umpamanya? Kalau bukan umpamanya lembaga yang ada kaitannya dengan kesehatan umpamanya kan seperti itu kan? Nah itu juga satu persoalan sendiri itu kalau menurut saya. Bang Jasra, sudah ada informasi tidak sih KPAI ini surat siapa yang bikin sih? Ya, kita kan terus mengumpulkan bukti-bukti ya, dan termasuk juga hari Minggu atau Senin ya kita akan ketemu dengan Bapak Kapolres ya. Tentu Pak Kapolres tadi sudah menyampaikan sudah menyita gitu ya, surat itu. Siapa yang membuat tentu ini adalah materi penyidikan ya Pak ya. Dan tentu sangat kita sayangkan betapa sebuah lembaga pendidikan keagamaan ini bukan 1 tahun 2 tahun ini kan udah puluhan tahun, udah besar pondoknya, dan harapan orang tua kepada pondok ini sangat luar biasa gitu ya. Tapi lagi-lagi ketika terjadi peristiwa ini pondok akhirnya terkaget-kaget, terjadi turbulensi ya, yang seolah-olah anak yang salah langsung dikeluarkan gitu ya. Yang saya kira ini harus dilihat secara utuh. Jadi maka apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama, apakah ini sistemik atau tidak, ini harus didalami gitu ya. Karena banyak harapan orang tua untuk terkait pendidikan anak-anaknya di sana, yang tentu punya harapan agar anaknya aman, nyaman, dan pesantren bagaimana pesantren yang ramah kepada anak-anak kita gitu ya. Yang saya kira ini perlu kita wujudkan gitu ya, di samping dalam waktu dekat KPAI mengawasi soal bagaimana proses hukum dan termasuk juga anak pelaku ya, yang sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya. Tentu bagaimanapun anak masih punya harapan untuk dibina ya, diedukasi. Dan andai pun dia menghadapi proses hukum, anak berhadapan dengan hukum, tentu hak-haknya terkait hak pendidikan, akses bertemu dengan orang tua tentu harus dipenuhi juga gitu penting ya. Dan termasuk juga pendampingan hukum gitu, dan psikologi dan seterusnya. Pak Kapolres, saya minta kita agak flashback sedikit ya mengenai ini kenapa pelaku melakukan pemukulan untuk korban. Ini ada kaitannya dengan sekolah atau masalah pribadi Pak? Karena kalau tidak salah karena pasak ya Pak ya? Baik Mbak, untuk kejadian ini memang ada awalannya Mbak, memang dari kegiatan tanggal 18 dan 19 kegiatan perkajin atau perkemahan Kamis Jumat itu Mbak. Setelah itu kegiatan selesai pada tanggal 22 dari yang terduga pelaku ini memanggil para korban untuk dicek berkaitan dengan peralatan ini, maka terdapat kekurangan, maka disinilah tindak kekerasan ini terjadi Mbak, seperti itu Mbak. Oke, sudah diungkapkah atau ditelusuri juga Pak mengenai apakah memang peristiwa kekerasan senior kepada junior hanya terjadi kali ini saja masalah pasak,
atau sebelumnya juga pernah terjadi untuk hal-hal lainnya? Karena kan pasti Bapak juga tahu ya, sekarang sedang viral testimoni dari alumni pondok pesantren yang katanya masalah kekerasan ini di Gontor tersebut hal yang biasa, Pak. Terima kasih Mbak. Yang pasti untuk pihak kepolisian, kami bertindak tidak berdasarkan kejadian yang viral. Tetapi kami melangkah ke Justisia ini dengan legal standing yang jelas. Maka kami dalam pemeriksaan ini berkaitan terutama dengan kasus ini, Pak, memang yang terjadi dengan yang bersangkutan memang baru kali ini. Oke. Saya ke Pak Abdul Fikar. Oke, saya hargai apa dari penyidik yang mengatakan pro justisia untuk kasus ini ditelusuri secara tuntas. Tapi bisa tidak sih Pak, kalau kasus ini mengantarkan ke penyidikan yang lebih holistik, sebenarnya apakah ada penyiksaan secara simultan dilakukan terhadap junior dari senior di sekolah ini? Ya, saya kira itu harus dilakukan oleh penyidik ya. Artinya membuka ruang yang lebih luas gitu, meminta keterangan dari banyak pihak di situ, tidak hanya orang-orang yang terlibat melakukan, tapi juga dari yang lain gitu. Ya, bisa jadi itu kan tadi seperti yang Mbak bilang itu sistemik gitu, dari tahun ke tahun berjalan seperti itu, ya, dan tanpa bisa tersentuh oleh pengelola bahkan gitu. Nah seharusnya ini disadari oleh pengelola, ya, bahwa ada sistem yang berjalan di bawah itu, ya, di luar sistem pendidikannya, yang kemudian setiap tahun menciptakan insiden-insiden seperti itu. Nah ini yang saya kira juga harus dipikirkan oleh pengasuh pengelola sekolah atau organisasi itu gitu. Ya, di samping menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat individual ini gitu. Bahwa ada korban secara individual ya gitu. Tetapi sebenarnya di balik korban individual itu menurut saya ada masalah sistemik gitu. Iya. Ada sistem yang mungkin nggak keliru menurut ini, tetapi di bawah ketika diterapkan itu menjadi sesuatu yang keliru. Terakhir dan singkat saja Bang Jasra, bagaimana bahwa kasus ini juga membuka dan bahkan mungkin menyelamatkan nyawa-nyawa lain yang mungkin berjatuhan kalau memang ada unsur tingkat pola pendidikan yang salah, senioritas dan junioritas di sini. Ya, saya kira dengan kasus ini Gontor tentu harus terbuka ya, memperbaiki diri dan mengevaluasi. Terutama kan ada istilahnya mudabir ya, kakak tingkat yang diberikan ketika tamat harus menjadi pengasuh setelah 1 tahun gitu ya. Yang dimana dia kan masih usia anak, tentu tidak boleh dibiarkan 100% kewenangan itu untuk mengasuh adiknya gitu ya. Nah yang kedua, saya kira semakin banyak hal bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan terutama Gontor ini. Saya kira ini kan akan menciptakan situasi di mana orang tua merasa aman dan nyaman menitipkan anaknya di lembaga tersebut ya. Tapi kalau ini seperti peristiwa yang terjadi menutup-nutupi informasi ya tentu orang tua berpikir ulang ya untuk menitipkan dan proses pendidikan anaknya di sana. Gitu. Bang Jasra terima kasih, Pak Abdul Fikar terima kasih, Pak Kapolres terima kasih. Kita tunggu bagaimana perkembangan atas kasus ini. Mudah-mudahan bisa diusut secara tuntas. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan.